konvensional mengangkut sampah secara manual dari setiap lantai dinilai kurang efisien, memakan waktu, membutuhkan banyak tenaga kerja, serta berpotensi menimbulkan bau dan pencemaran area servis. Sebagai solusi, sistem garbage cut ditetapkan sebagai mekanisme pembuangan sampah vertikal yang memungkinkan sampah dibuang langsung dari tiap lantai menuju ruangan penampungan di bawah. Sistem ini meningkatkan efisiensi, menjaga higienitas, dan mendukung pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Untuk kali ini tuh kami studi kasusnya menggunakan gedung City Hotel Bintang 4 di Kota Pati. Untuk sampah ini tuh merupakan sampah yang terdapat dari kamar, restoran, dapur yang selanjutnya dilalui menggunakan garbage cut ini. Lalu selanjutnya rumusan masalahnya yang pertama bagaimana sistem pengolahan persampahan yang diterapkan pada bangunan City Hotel dengan menggunakan sistem garbage cut. Lalu yang kedua sejauh mana efektivitas sistem garbage cut dalam meningkatkan efisiensi dan kebersihan pengelolaan sampah di gedung bertingkat. Yang ketiga, apa saja faktor teknis dan operasional yang mempengaruhi kinerja sistem garbage cut dalam proses pengumpulan dan penanganan sampah. Yang terakhir, bagaimana kontribusi penerapan sistem garbage cut terhadap upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, lalu ada tujuannya, yaitu yang pertama menganalisis sistem pengolahan persampahan pada bangunan City Hotel yang menerapkan sistem garbage cut. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem garbage cut dibandingkan dengan metode konvensional dalam pengumpulan sampah. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor teknis, operasional, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja sistem garbage cut. Yang keempat, memberikan rekomendasi penerapan sistem garbage cut yang optimal dan sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya, lalu ada manfaat. Eh, manfaat ini Manfaat ini tuh ada tiga, yaitu manfaat akademis, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi ilmiah bagi mahasiswa, akademis maupun penelitian lainnya yang ingin mengkaji sistem pengolahan sampah di gedung bertingkat. Lalu ada manfaat praktis bagi pengelolaan hotel, apartemen maupun perencanaan gedung. Penilaian ini dapat memberikan gambaran mengenai keunggulan, keanda- kendala, serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam sistem ini. Lalu yang terakhir ada manfaat lingkungan dan sosial, yaitu penerapan sistem garbage cut yang efektif dalam membantu mengurangi penumpukan sampah. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih, Devi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampah. Dan sampah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses ekonomi. Di sini tidak termasuk tinja dan sampah plastik. Sampah terdapat beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan kategori sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, dedaunan, dan bahan organik lainnya. Berikutnya ada jenis sampah anorganik.
Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh bakteri. Sebagai contoh, ada sampah botol plastik, logam, sampah kain, sisa deterjen, dan limbah. Dan berikutnya ada residu. Sampah residu merupakan sisa dari proses pengolahan sampah yang tidak termasuk dalam kategori sampah organik maupun anorganik yang tidak dapat dikelola melalui daur ulang. Jadi, tisu medis, tisu basah, limbah tekstil, dan sebagainya. Di sini juga dijelaskan mengenai pengelolaan sampah pada kawasan. Dalam bangunan rumah tinggal atau permukiman, sampah dibuang di tempat sampah yang ada di dalam rumah. Kemudian dikumpulkan dalam bak sampah yang terletak di depan rumah untuk selanjutnya sampah tersebut dibuang ke TPA atau tempat pemrosesan air. Untuk pengelolaan sampah pada gedung kecil, terdapat istilah garbage chute atau yang lebih sering dikenal sebagai trash chute. Trash chute merupakan model pembuangan sampah melalui saluran seperti cerobong atau shaft. Trash chute memungkinkan penghuni setiap lantai untuk membuang sampah melalui pintu khusus yang terhubung dengan di sini ada komponen-komponen pada garbage chute. Yang pertama di sini ada ventilator. Ventilator atau ventilasi yang terdapat pada garbage chute memiliki peran penting yaitu mengurangi bau bau tidak sedap yang timbul dari ventilasi ini akan mengalirkan aroma sampah yang sudah dalam garbage chute menuju atas atap gedung dan mengikuti angin. Berikutnya ada chute duct. Chute duct merupakan tabung yang memiliki fungsi untuk proses pembuangan sampah. Chute duct memiliki ruang yang panjang. Untuk panjangnya tersebut disesuaikan dengan tinggi gedung yang menggunakan sistem garbage chute. Berikutnya ada support frame. Frame atau bingkai yang berfungsi untuk menahan dan memposisikan garbage chute sesuai dengan kondisi penyimpanan. Berikutnya ada fire rated interlocking door. Pintu akses utama dalam pembuangan sampah pada garbage chute. Pintu ini tersedia di setiap lantai yang terbuat dari stainless steel yang tahan terhadap api. Berikutnya ada brush cleaning system. Sistem pembersihan pada garbage chute yang terdiri dari rumah silinder, sikat nilon kaku yang terpasang kuat pada silinder. Yang berfungsi sebagai gantungan silinder yang telah diberi jari-jari agar stabil saat dilakukan proses pembersihan, semprotan pembilas, dan kakak bersistem listrik standar pabrik. Berikutnya ada sanitizing unit. Unit disinfektan dengan sanitasi yang terletak di bawah ventilasi yang memiliki fungsi untuk menyemprot zat infektan pada saat dilakukan pembersihan dinding tabung garbage chute menggunakan brush cleaning system. Berikutnya ada fire shutter door. Pintu stainless steel tahan api. Pintu ini akan tertutup otomatis apabila terjadi kebakaran pada bak sampah atau tempat terakhir sampah dibuang. Pintu ini akan menutup untuk menghindari api masuk ke dalam tabung garbage chute. Pintu akan tertutup otomatis dengan panas naik di atas 72 derajat Celcius. Yang berikutnya ada sprinkler fire security dan flushing system. Di sini ada dua. Yang pertama fire security, yaitu ada alat penyiram air yang ditempatkan pada setiap pintu pembuangan sampah untuk mencegah api mati pintu. Sprinkler ini terhubung dengan sistem alarm kebakaran, sehingga sprinkler akan menyala secara otomatis. Yang berikutnya ada flushing system, atau yang bekerja sama dengan unit disinfektan dan sanitasi yang berfungsi untuk mengalirkan cairan pembersih pada seluruh dinding tabung. Berikutnya ada offset garbage chute. Bagian akhir dari proses pembuangan sampah melalui tabung. Bentuk dari tabung akhir ini tidak lurus melainkan berbelok dengan sudut derajat bengkokan yang disesuaikan dan dilengkapi dengan corong stainless steel. Nah, di sini juga ada sorter. Sorter merupakan
motor elektrohidrolik yang memiliki peran untuk mendistribusikan sampah dari satu saluran ke bak sampah sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, baik sampah organik, anorganik, dan residu. Sorter ini bekerja sesuai dengan tombol yang ditekan oleh pemilik sampah pada saat membuka pintu garbage chute. Di sini diberi contoh ada bee sorter dan di contoh lain ada tree sorter. Berikutnya ada HDG atau HDPE trolley dengan sistem roda yang merupakan tempat akhir penampungan sampah yang dibuang melalui tabung garbage chute. Berikutnya ada kontrol panel. Panel kontrol utama yang biasanya terletak pada ruangan pengumpulan sampah. Panel ini mencakup sistem saklar, sistem pembersihan, sistem kipas pada ventilasi, sistem melaju sampah dalam tabung, dan sistem proteksi kebakaran apabila terjadi kebakaran. Uh, Berikutnya, kami persilakan. Selanjut, Baik, oh ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Safwa. baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya yaitu perencanaan dan penyediaan pengelolaan persampahan berdasarkan standar teknis. Yang pertama itu ada dari Peraturan Kementerian PUPR Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 45 Ayat 1, yaitu tempat sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat 1 huruf I merupakan fasilitas penampungan sampah yang ditetapkan di dalam atau di luar bangunan gedung, belum diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Selanjutnya, pada Peraturan Kementerian PUPR Nomor 14 Tahun 2017 pada Pasal 45 Ayat 2. Yang pertama, penerapan dan penyediaan tempat sampah harus memperhatikan pemilahan jenis sampah. Yang kedua, penempatan pada lokasi yang tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna dan pengunjung bangunan gedung. Yang ketiga, penggunaan konstruksi tahan api untuk pencegahan kebakaran. Dan yang terakhir, penggunaan saf sampah pada bangunan gedung bertingkat. Selanjutnya, Selanjutnya itu analisis teknis dan operasional. Yang pertama itu ada sistem kerja garbage chute. Yang pertama itu ada persiapan sampahnya. Jadi sebelum sampah dibuang ke dalam garbage chute itu, sampah harus dikemas dengan benar. Sampah harus dimasukkan ke dalam kantong plastik yang kuat, tidak bocor, dan diikat dengan rapat untuk mencegah keluarnya cairan maupun bau. Dan jenis sampah yang mengandung cairan, bahan mudah terbakar, atau benda tajam tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam sistem garbage chute karena dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya pada pipa chute-nya maupun pada saat di wadah penampungannya. Lalu, sampah harus dipilah berdasarkan jenis sampah tertentu. Jadi pada bangunan yang memiliki garbage chute itu eh, yang menerapkan sistem pemisahan sampah. Jadi jenis sampah yang dimasukkan ke dalam garbage chute itu harus sesuai dengan kategori sampah yang telah ditetapkan. Eh, sampah Pemilihan sampah ini dibagi menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Untuk selanjutnya itu proses pembuangannya. Eh, yang pertama itu pastikan indikator status sistem pada interlocking door itu sudah siap. Jadi biasanya eh, di atas pintu eh, interlocking door itu terdapat indikator status sistemnya. Biasanya apabila berwarna hijau menandakan sistem garbage chute ini siap digunakan, dan apabila berwarna merah itu menandakan sistem garbage chute sedang tidak dapat digunakan, biasanya karena sedang proses pembersihan atau ketika wadah penampungan itu sudah penuh. Lalu apabila indikator telah menunjukkan kondisi siap, maka selanjutnya itu memilih jenis sampah yang akan dibuang pada interlocking door-nya. Jadi
Biasanya ada tombol untuk memilih jenis sampahnya, apakah organik, anorganik, atau sampah residu. Setelah tombol jenis sampahnya telah dipilih, itu pintu pembuangannya bisa dibuka. Biasanya dibukanya menggunakan tuas apabila masih manual, atau eh, pintu tersebut bisa terbuka secara otomatis. Lalu masukkan sampahnya ke dalam garbage chute tanpa dilempar. Lalu eh, sampah akan langsung jatuh melalui chute duct-nya. Setelah sampah masuk ke dalam chute duct, maka pintu pembuangan akan ditutup kembali secara otomatis atau ditutup kembali secara manual hingga pintu terkunci rapat. Lalu sensor 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 pintu itu akan secara otomatis mendeteksi pintu pintu itu dalam posisi tertutup, maka sistem mengizinkan eh, lantai lain pada gedung tersebut untuk melakukan pembuangan setelah kondisi garbage itu aman. Selanjutnya, selanjutnya itu proses sampah di dalam garbage chute. Jadi sampah bergerak secara gravitasi melalui chute duct menuju HDG HGP elektrolis atau wadah pembuangan sampah di lantai dasar atau basement. Lalu pada saat sampah mencapai offset garbage chute, sampah akan disortir berdasarkan jenis sampah yang sudah dipilih sebelumnya di eh, interlocking door. Selanjutnya, selanjutnya itu waste handling. Yang pertama itu ada kompaktor. Kompaktor ini tidak di semua bangunan gedung yang memiliki garbage chute itu memiliki kompaktor. Jadi hanya di beberapa bangunan gedung saja yang memiliki kompaktor. Kompaktor ini tuh biasanya ditempatkan di bawah ujung chute duct-nya atau dihubungkan melalui sistem diverter agar jenis sampah tertentu yang dapat masuk. Seperti sampah yang sudah eh, jenis sampah yang sudah dipilih sebelumnya. Cara ke, cara kerja kompaktor itu setelah sampah jatuh dari sudak, lalu masuk ke ruang pemadatan, ke ruang kompaktor, kemudian sampah ditekan oleh hidrolik atau eh, mekanisme penekan lainnya untuk mengurangi volume sampah tersebut. Selanjutnya itu ada pengangkutan sampah. Untuk pengangkutan sampah ini, itu biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan atau operator di gedung tersebut lalu dibuang menuju tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir. Selanjutnya itu pengolahan lanjutan yang dilakukan oleh eh, oleh petugas di tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu masih terkait pengendalian kinerja operasional garbage chute ini. Dalam konteks rekayasa utilitas, mechanical, electrical, dan plumbing ini, garbage chute tidak hanya berfungsi sebagai saluran transportasi sampah, tetapi juga harus sebagai elemen yang memerlukan perhatian desain dengan keselamatan tertinggi, di mana efisiensi fungsional dan higienitas sistem garbage chute ini sangat bergantung pada sistem pendukung seperti ventilasi, sistem pembersih, higienitas, dan proteksi kebakaran yang terintegrasi. Yang pertama ini ada odor control pada sistem garbage chute, di mana saluran ventilasi mekanis dengan terkoneksi dengan exhaust fan untuk ekstraksi udara. Ventilasi mekanis ini harus lengkap dengan exhaust fan pada puncak saluran untuk menjaga tekanan negatif udara
yang dapat menarik udara bau. Kemudian ventilasi ini harus terbuat dari material yang tahan cuaca, juga tahan api, memiliki kasa anti serangga yang diperpanjang ukurannya 1 meter di atas konstruksi terbuka. Untuk mengontrol bau juga pada pintu intake dilengkapi positive latching atau self closing untuk menjaga segel tetap kedap udara. Kemudian pada bagian bawah self content compactornya juga dilengkapi dengan damper untuk mencegah kebocoran bau juga cairan. Next. Untuk hygiene control pada sistem garbage chute ini, sistem sanitasi dan pemeliharaannya harus dilakukan secara rutin dengan mekanisme pembersihan berkala. Biasanya ada mechanical cleaning atau chute janitor, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk bagian-bagiannya, unit sikat pembersih berputar mengangkat residu-residu organik hasil dari sampah-sampah yang menempel pada dinding saluran. Kemudian flushing head spray-nya menyemprotkan air, deterjen, serta disinfektan untuk membilas dan mensterilkan bagian duct chute-nya. Kemudian terhubung dengan kontrol panel yang dapat mengatur pembersihan secara otomatis, yaitu berkala ataupun secara manual. Sistem ini juga dikeringkan melalui ventilasi yang harus diintegrasikan dengan kontrol panel dan exhaust fan karena duct shot ini harus benar-benar kering sebelum kembali beroperasi. Kemudian untuk metode netralisir baunya, yang pertama ada granular odor neutralizer, yang mana butiran mineral ringan yang bekerja pasif untuk menetralisir bau membandel dan memberikan efek pengendalian bau yang lebih stabil dan tahan lama. Juga yang kedua yaitu sanitasi dari bahan kimia untuk menghilangkan kontaminasi biologis setelah proses pembilasan dan dapat mengurangi resiko kesehatan dan serta menjaga standar higienitas saluran. Boleh di next. Kemudian desain garbage chute ini juga harus tetap mempertimbangkan faktor kenyamanan dan keselamatan operasional yang mempengaruhi pengalaman dari penghuni bangunan tersebut, khususnya pada bangunan bertingkat. Operasional dan keselamatan pengguna ini yang pertama itu terdapat interlock safety system eh, yang berfungsi untuk mengunci otomatis seluruh pintu intake ketika satu pintu dibuka atau digunakan. Fungsinya untuk mencegah resiko tertimpa dari sampah lantai lainnya ketika dipakai bersamaan. Jadi sistem ini harus dirancang untuk digunakan secara bergantian. Juga untuk pada pintu ini didukung dengan akses disabilitas seperti hopper style dan tombol pneumatik. Kemudian untuk sistem sanitasi dan pemeliharaannya harus kedap kedap suara dengan pemasangan rubber dampers untuk mereduksi getaran dan benturan pada bagian kompaktor serta isolasi akustik pada exhaust fan di atap ruangan mesin untuk mengurangi kebisingan. Kemudian untuk mitigasi kebisingan atau noise abatement juga tadi sudah dijelaskan menggunakan rubber dampers pada bagian shoot untuk meminimalkan suara dan getaran. Kemudian untuk proteksi kebakaran, baik kebakaran aktif maupun pasif, sesuai dengan standar NFPA 82. Yang pertama itu enclosure shoot harus fire rate 1 sampai 2 jam tergantung jumlah lantai. Pintu akses juga memiliki rating proteksi kebakarannya. Kemudian fire damper otomatis dengan fusible link 72 derajat Celcius mencegah api atau asap naik melalui shaft atau duct chute. Kemudian sprinkler otomatis di bagian atas, dasar discharge, dan beberapa lantai pada pintu sebagai pemadam api aktif. Juga integrasi
dengan FAS atau BMS untuk menutup damper, mematikan exhaust fan, mengunci pintu akses, dan mengaktifkan respon keselamatan saat kebakaran seperti sistem IoT yang terhubung dengan panel kontrolnya. Next. Untuk analisis kapasitas, sebelumnya kami di sini kesulitan untuk mendapatkan datanya, jadi melakukan pendekatan di mana analisis instalasi sistem garbage chute ini dan waste handling ini menggunakan bangunan untuk studi kasusnya yaitu City Hotel Bintang 4 Kota Pati. Instalasi sistem garbage chute dan waste handling ini menghubungkan bangunan dengan total 8 lantai dan total luasan 13.266,7 meter persegi. Sistem ini dirancang untuk efisiensi dan optimalisasi dalam pengelolaan sampah pada bangunan hotel dengan komposisi bangunan yaitu guest room terdiri atas kamar standar, kamar suite, dan area parkir dengan persentase penggunaannya itu 68%. Kemudian komposisi FOH atau front of the house dengan komposisi ruangan yaitu lobby, ATM, musola, restoran, dan kafe. Kemudian ruangan rapat, aula, kolam renang anak, dan ruang fitness dengan presentasi 16%. Yang terakhir ada BOH atau back of the house dengan komposisi yaitu ruangan untuk unit staf pengelola, unit staf administrasi kantor, unit staf fasilitas hotel, kafetaria, unit ME, room boy station, unit laundry, dan security dengan persentase juga 16%. Boleh di next. Untuk analisis kapasitas ini menggunakan referensi dari penelitian di Institut Teknologi Bandung dengan data-data yaitu timbulan sampah harian di perkotaan dengan rumus yang terlampir pada layar yaitu jumlah kamar sama dengan dari jumlah total kamar dibagi luas rata-rata kamar yaitu 3.737,2 meter persegi dibagi 28 meter persegi kurang lebih terdapat 133 kamar. Yang mana timbulan sampah harian per kamar pada hotel itu umumnya adalah 0,8 kamar per hari, maka sampah per kamar sama dengan jumlah kamar dikali 2,5 liter per kamar per hari sama dengan 133 kamar kali 2,5 liter itu dengan jumlah 332,5 liter kamar per hari. Yang 0,8 ini dikonversikan ke 0,8 kilogram dikonversikan ke 2,5 liter per kamar per hari. Yang mana selanjutnya sampah dari F&B sebesar 272 liter per hari. Untuk sampah dari back of the house atau area service umumnya adalah 75 liter per hari, maka timbulan sampah total itu terdapat 679,5 liter per hari. Maka untuk perhitungan volume dan laju puncak atau peak load-nya dengan asumsi 60% sampah dibuang pada periode housekeeping hotel yaitu di pagi hari selama 3 jam dari jam 8 sampai jam 11 dengan volume peak load-nya itu 0,6 atau 60% dari 679,5 liter per hari yaitu 407,7 liter per hari dengan laju puncak dibagi 3 jam yang mana alirannya itu cukup kecil yaitu 11 liter per 5 menit. Next. Selanjutnya penentuan diameter garbage chute. Untuk diameter ini setelah diatur menurut NFA 82 adalah 610 mm atau 24 inch untuk ukuran sampah. Kapasitas menampang jauh dari ukuran sampah kamar pada umumnya yaitu diameter kantongnya biasanya kurang lebih 350 mm. Kemudian untuk perhitungan kompaktor pada umumnya rasio kompaktor itu digunakan 3:1 maka untuk volume kompaksi itu 135,9 dibagi 3 atau
liter per hari berdasarkan perhitungan dan sumber-sumber sebelumnya yang telah kami analisis. Untuk kompaktor yang digunakan menggunakan daya sebesar 0,3 sampai 0,6 kilowatt. Namun pada dasarnya kompaktor itu menggunakan daya berkisar 3 sampai 5 kilowatt. Selanjutnya Baik. ada inovasi dan solusi teknis dari garbage chute ini. Selanjutnya, yang pertama dari segi kenyamanan dan higienitas. Yang pertama itu pintu otomatis dengan air airting seal dan self closing mencegah bau keluar ke area koridor. Lalu ventilasi bertekanan negatif dengan exhaust fan dan filter karbon untuk menghilangkan aroma sampah. Yang ketiga ada penerapan peredam suara pada saluran mengurangi kebisingan. Sensor keamanan memastikan pintu aman saat digunakan. Yang kedua ada efisiensi operasional. Yang pertama smart sorting suite memisahkan sampah sejak dari sumber seperti sampah organik, anorganik, dan recycle. Lalu ada kompaktor mengurangi volume hingga 70% dan menekan frekuensi pengangkutan. Lalu ada integrasi BMS, sensor berat atau volume untuk monitoring kapasitas dan notifikasi otomatis. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan, pemisahan sumber, pemisahan sumber, material recovery room, dan on-site composting. Penggunaan material ramah lingkungan seperti stainless steel daur ulang, aluminium antibakteri. Lalu pemanfaatan energi surya untuk ventilasi atau pencahayaan ruang sampah. Yang terakhir yaitu smart building dan keamanan, sensor suhu atau asap, CCTV, dan LOT untuk memantau kondisi volume sampah dan jadwal pengosongan. Dan data operasional mendukung efisiensi logistik dan keamanan area garbage room. Selanjutnya, lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama itu sistem garbage chute dan water handling merupakan satu di antara sistem transportasi vertikal dalam bangunan gedung bertingkat, yang mana berfungsi sebagai media penyaluran sampah yang terintegrasi antar lantai dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari penggunaan bangunan dimulai dari sistem sanitasi, tata udara, hingga proteksi kebakarannya yang terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis sistem garbage chute pada City Hotel Bintang 4 Kota Pati, ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, dimulai dari ventilator yang dilengkapi exhaust fan, duct chute, stainless steel, yang dilengkapi dengan insulasi agar tidak mudah panas dan terbakar. Brush cleaning sistem sebagai media yang memastikan sistem terbebas dari bakteri hasil dekomposisi sampah dengan terintegrasi dengan sanitasi berupa deterjen atau cairan pensteril lainnya. Kemudian interlocking door sebagai sistem keamanan pada saat penggunaan, fire damper sebagai pengalih apa namanya tuh pengalihan api ketika terjadi kebakaran pada lantai dasar serta sorter pada offset chute untuk membantu pemilahan jenis sampah. Yang terakhir yaitu penerapan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah domestik pada bangunan gedung bertingkat dimulai dari penggunaan hingga dinas lingkungan yang menampung atau memilah sampah pada wilayah tersebut. Sekian dari kelompok kami atas penjelasan garbage chute ini. Mohon maaf bila ada sesuatu kesalahan dari kami. Terima kasih.
Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Yuli. Ya, baik. Kelompok 3A ya. Nah, sebelum saya berikan komentar, eh, ada yang mau bertanya? Mungkin silakan. Ada. Oke ya, belum ada. Nanti kalau mau ada yang tanya silakan ya sambil eh, apa namanya? Mungkin sambil dipikirkan dulu ya apa saja. Sambil nunggu saya mungkin masuk ke komentar ya untuk kelompok ini. Jadi kelompok ini kan bicara tentang barbecue ya tadi ya di hotel ya. Eh, jadi sebagai fungsi apa namanya untuk hunian ya intinya. Nah tadi ya kalau melihat dari sisi konsep gitu kan ya itu sudah cukup eh, komprehensif ya. Ini juga saya sudah sempat lihat di laporannya. Tadi ada berbagai komponen sudah dijelaskan ya, termasuk ada gambar-gambarnya sudah ada ya. Tadi ya mulai dari inletnya, sub, previous room, fire door ya tadi ya. Ada buat odor kontrolnya juga ya tadi sudah. Fungsi dasar sistem juga sudah tadi juga dijelaskan dengan cukup baik ya, banyak, lengkap ya, jelas juga. Nah, cuma di sini tadi kalau tidak salah gitu ya, saya tuh belum melihat referensi standar ya tentang sistem persampahan. Tadi dibahas nggak ya? Kan ada dari NFPA 82, biasanya tuh ada ya, atau dari SNI ya, khusus tentang sistem persampahan gitu ya. Tadi ada kayaknya, ya, tapi apa gitu ya dari apa namanya referensi standarnya ya. Kemudian, nah kaitan tadi kan komponen apa dan sebagainya tadi sudah dibahas ya. Nah itu tuh ya untuk sebagai masukan ya terkait kelompok ini. Nah itu tuh akan lebih bagus ya, lebih baik lagi jika apa selain gambar-gambar ya tadi kan banyak gambar ya. Nah ini harusnya ada contoh visual ya atau skema gitu ya. Jadi setiap komponen itu lebih detail ya. Misalkan ya tadi kan ada bicara soal intake road ya. Nah itu tuh misalkan seperti apa gitu loh ya. Misalkan potongannya gitu kan ya tampaknya gitu ya. Nah, itu tuh seperti apa gitu sehingga tadi ketika menjelaskan apa tadi kan dijelaskan tentang ini ya apa urutan ininya ya sistem kerjanya ya. Nah, itu tuh lebih enak gitu seperti itu. Jadi dari sini nah itu tuh enak gitu ya. Jadi intake through tadi kan ya ada dibahas ya. Itu harusnya ada gambar-gambar detailnya, kemudian kayak fusible link gitu ya itu juga ada gitu ya dan lain-lain lah yang lainnya gitu jadi sehingga ketika menjelaskan sistem kerja itu lebih enak gitu ya. Karena tadi gambar-gambarnya banyaknya yang gambar real ya yang diambilnya itu kemudian nah kaitan dengan analisis teknis ya perhitungan tadi juga barusan sudah dibahas ya jadi barusan itu sudah dibahas tentang kapasitas dasar sudah ada ya berapa liter per hari ya yang dihasilkan kan itu sampahnya. Kemudian tadi juga ada asumsi tentang penampang shaft tadi dibahas ya, yang 350 tadi. Terus tadi juga ada peak load ya, debit sampah per jam atau per menit, itu sudah ada. Nah, tapi biasanya ya untuk ada tambahan biasanya ya, jadi tidak hanya itu gitu. Tadi kan mungkin ada kesulitan dalam hal data ya. Nah, biasanya kalau mau yang lengkap itu analisis teknisnya kalau bicara soal garbage chute itu ada juga tentang kecepatan jatuh kantongnya ya. Terus kemudian analisis potensi benturan itu seperti apa ya kan tadi ada kompaktornya dan juga ada jika apa tadi terjadi apa itu bersamaan gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian kapasitas exhaust fan-nya ya itu tadi belum dibahas tentang itu gitu ya. Kalau itu kalau mau lebih next level ya.
Jadi eh, KBA-nya lebih lengkap lagi gitu ya, lebih bervariasi lagi. Kemudian selanjutnya kaitan dengan inovasi ya, barusan ya juga ada dan solusi teknis. Di situ tadi cerita sih ya, ada tadi kalau nggak salah ada sensor level gitu ya. Tadi yang tentang ini coba dilihat lagi, yang tentang apa inovasi ya. Sebelum kesimpulan tadi terakhir kan ya. Nah ini kan ya, ini ya kalau nggak salah ya. Nah ini kan kaitan dengan inovasi ya dan berbasis teknologi. Nah cuman ini tuh ya biasanya kalau yang modern saat ini, saya nggak tahu kan kalau ini kan mungkin ya real di sana ya, real yang di si hotel ini kan gitu ya, dibahasnya seperti itu. Tapi harusnya ada juga bahasan bahwa untuk yang lebih lengkap gitu ya, bahwa sekarang itu inovasi atau kan masukan bisa juga ya dari kelompok ini gitu, ada tambahan apanya lah gitu ya. Nah itu sekarang itu biasanya ada IoT-nya itu kan monitoring. Nah ini di sini IoT-nya itu kan dia apa nih, memantau kondisi volume sampah dan jadwal pengosongan ya di sini ya IoT-nya itu ya. Kalau sekarang itu selain ini ada juga yang ke IoT itu monitoringnya untuk ke suhu ya. Untuk volume sampah ini dibahas. Nah, jadi volume sampah iya ya. Nah, IoT untuk volume sampah juga iya ini dibahas. Tapi ini tuh sekarang tuh ada juga buat ke suhu, bahkan ke gas itu sampai sekarang tuh ada ya untuk memonitoring itu gas yang muncul atau yang terjadi gitu ya. Dan itu kan macam-macam ya bau dan sebagainya itu kan ada gas-gasnya. Nah, itu bisa itu monitoring itu IoT itu bisa digunakan ke situ juga. Kemudian tadi ada terkait dengan si pintunya ya, udah dibahas sedikit tadi kalau nggak salah ada yang pintu apa nih? Pintu. Tadi itu ada ya kalau nggak salah saya dengar tadi ada pintu. Nah ini kan sekarang tuh pintu itu biasanya ada touchless kalau yang baru sekarang ya. Jadi si intake door-nya itu udah touchless, udah gitu RFID interlock gitu ya kalau yang modern sekarang gitu ya. Terus kemudian sensor nih, kaitan dengan sensor itu yang sekarang itu bukan hanya untuk memonitor jika sudah terjadi sesuatu yang salah atau pada saat real time terjadi ya, tapi udah yang untuk predictive maintenance dia juga sudah mulai dilakukan gitu sekarang tuh ya. Jadi ada namanya sensor penyumbatan itu untuk predictive maintenance. Jadi sebelum terjadi udah sedikit kelihatan ada ini dia sudah detect itu ya sensornya dia itu sudah ke penyumbatan gitu. Jadi udah yang ke sumbernya gitu ya. Kemudian kaitan dengan itu tadi ada kompakter ya, kompakter, tapi kompakternya ini juga eh, dan waste sorting juga udah dibahas ya tadi ya, memilih sampah ya. Nah, tapi kalau sekarang tuh udah pakai AI gitu ya. Jadi itu ke green building sih ya ya adanya sorting waste kan gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi kaitan dengan yang modernnya itu sudah pakai AI gitu ya. Jadi itu untuk ke green building kan. Dan tentunya semuanya sudah integrasi ya kalau sekarang ya. Jadi BMS ya, Building Maintenance System. Sama bisa mobile juga lah gitu ya, dari HP kayak gitu juga mungkin bisa ya. Jadi tidak bisa dimanapun lah gitu ya untuk oleh si ini ya pengelola ya. Nah, sehingga di sini itu sih ya tambahannya. Nah, selain itu tuh bagusnya ya kalau sudah ada tentang yang inovasi ya, sudah ada tentang solusi teknis seperti itu, harusnya juga ketika tadi dibahas ada kaitan dengan yang namanya inovasi, berarti kan itu tuh kan sebetulnya menyumbangnya itu kan ke efisiensi energi ya. Kan gitu ya, si apa ya targetnya itu kan itu ya. Jadi segala macam sekarang smart 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 itu kan maksudnya dengan ke efisiensi energi kan ya. Nah, dari situ berarti kan artinya apa? Harusnya itu sudah ada. Kalau memang di sini sudah diterapkan, nah harusnya sudah ada hitungan teknisnya ke arah. Jadi ini tuh dengan ada yang smart smart ini tuh berapa efisiensi energi yang terjadi gitu loh kaitannya. Nah, tadi kan ada ya si apa komponen mana yang menggunakan tadi ya smart smart itu dan kemudian dari situ sehingga bisa menyumbang efisiensi energinya berapa persen gitu ya dengan penggunaan semua itu gitu ya. Bisa juga ke persentase pengurangan bau misalkan seperti itu ya dengan penggunaan yang ini yang inovasi-inovasi sekarang ini gitu ya. Seperti itu harusnya muncul apa berapa persentasenya. Itu yang bagus seperti itu ya. Itu sih ya, jadi tadi banyak kurang ini, lebih ke kurang dia, jadi gambar dan diagram. Jadi ketika tadi menjelaskan mau itu skema cara kerja kayak gitu ya, itu kan enaknya kalau ada diagram kayak kita waktu dulu kemarin-kemarin kalian itu waktu TA gitu kan ya ada diagram alirnya gitu. Nah itu sih sehingga lebih enak ada proses ini atau ke gambar gambarnya itu tapi detail. Jadi sehingga kelihatan tadi
jalannya tuh kemana, bukan hanya bicara gitu. Tadi kan banyaknya hanya disampaikan secara ya bicara aja gitu ya, tanpa ada gambarnya gitu. Harusnya lebih ke situ, lebih enak gitu. Jadi di waktu saat presentasinya lebih paham ya yang mendengarkan seperti itu. Itu sih ya, kalau catatan dari saya. Silakan tadi ada yang mau tanya nggak temannya? Kelompok lain ada yang mau tanya mungkin? Nah, jadi untuk kaitan dengan perbaikan ini silahkan kalau memang mau diperbaiki ya bagus, tapi tidak misalkan nggak sempat lagi Bu dan sebagainya lah gitu ya. Karena mungkin ada yang kerja dan sebagainya, ya nggak apa-apa berarti nilainya ya yang per hari ini atau yang per yang sudah dikumpulkan lah gitu seolah-olah seperti itu ya. Oke, itu mungkin untuk kelompok yang garbage shoot ya. Nanti eh, kalau memang tidak ada yang mau tanya atau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti kita break dulu mungkin ya. Ini kan sudah 5:30 ya. Nanti kita lanjut kelompok terakhir eh, setelah maghrib mungkin ya. Kemarin maghrib itu sekarang berapa? Jam 18.10 gitu ya atau mau jam 6:30 mungkin ya. Kita mulainya ya. Nanti 18.30 ya. Kembali lagi ke Zoom ya semuanya. Nanti kita mendengarkan penjelasan tentang yang terakhir ya, kelompok 3B. Itu ya, mungkin sekarang kita close dulu ya untuk yang sesi satunya. Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi jam 18.30. Ya, terima kasih.